statistika serta nilai-nilai dan metode ilmiah terkait dan terkandung dalam ilmu filsafat MIPA. Statistika bukan hanya kumpulan angka dan rumus, tetapi memiliki dasar filsafat yang kuat dalam pencarian kebenaran ilmiah. Melalui tokoh-tokoh statistik, kita dapat meneladani nilai-nilai keilmuan, sehingga kita sebagai mahasiswa diajak untuk berpikir kritis, reflektif, dan tidak hanya menguasai teknik, tetapi juga memahami makna serta batasan ilmiah di balik angka-angka yang dianalisis. Nah, buat kelanjutannya, silakan simak video berikut ini. Untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana tokoh-tokoh statistik menerapkan prinsip-prinsip keilmuan, pertama-tama kita perlu mengetahui apa saja nilai-nilai ilmiah dan metode ilmiah yang menjadi fondasi dalam filsafat MIPA. Nilai-nilai ilmiah dalam filsafat MIPA adalah landasan moral dan sikap ilmuwan dalam memproses keilmuan. Nilai-nilai ilmiah tersebut mencakup berbagai hal, mulai dari nilai etik, estetika, moral, ekonomi, dan nilai psikologis. Nilai etik seperti objektivitas dan tanggung jawab sosial memastikan ilmu digunakan secara adil. Nilai estetika tercermin dalam apresiasi terhadap keteraturan dan kreativitas. Sementara, nilai moral seperti kejujuran, menjaga integritas dari seorang ilmuwan. Dan ada juga nilai ekonomi dan psikologis yang mendorong efisiensi, inovasi, dan sikap positif terhadap ilmu. Metode ilmiah merupakan proses sistematis yang terdiri dari observasi, rumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis data, hingga kesimpulan dan publikasi. Ciri-cirinya adalah berbasis bukti, logis, bisa diuji, serta terbuka untuk revisi. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, yaitu tidak mampu menjawab hal-hal metafisik seperti waktu, ruang, sebab akibat, serta masih tergantung pada etika penelitian. Setelah memahami nilai dan metode ilmiah, saatnya mengenal tokoh-tokoh hebat di balik statistik. Mereka adalah pionir yang mengubah data dari sekedar angka menjadi alat bantu mengambil keputusan yang paling bijak. Siapa saja mereka? Yuk kita kenalan. Ronald Fisher adalah tokoh kunci dalam statistika modern, khususnya di bidang eksperimen dan genetika. Ia memperkenalkan ANOVA serta mengembangkan konsep uji signifikasi dan p-value yang jadi standar dalam penelitian. Fisher juga menyatukan teori evolusi dengan genetika lewat pendekatan matematika, menjadikan eksperimen lebih sistematis dan hasilnya lebih dapat dipercaya. Francis Galton adalah pelopor statistik yang memperkenalkan konsep regresi ke rata-rata, menunjukkan bahwa nilai ekstrim cenderung mendekati rata-rata di pengukuran berikutnya. Ia juga meletakkan dasar statistik deskriptif untuk mengukur karakteristik seperti tinggi atau kecerdasan. Sebagai murid Galton, Pearson memperkuat fondasi statistik. Ia menciptakan koefisien korelasi Pearson dan mengembangkan regresi linear. Selain itu, ia mengenalkan uji chi-square yang kini umum digunakan dalam analisis data. Perannya sangat penting dalam menjadikan statistik alat ilmiah yang kuat dan terpercaya. Berbicara statistika bukan hanya soal angka, tetapi juga soal bagaimana sebuah teori yang ditemukan dengan cara yang jujur, teliti, dan bertanggung jawab. 3 tokoh besar dalam dunia statistik, yaitu Sir Ronald Fisher, Carl Pearson, dan Francis Galton, bukan hanya menyumbangkan teori penting, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai dan cara kerja ilmiah yang patut diteladani. Yang pertama, ada Sir Ronald Fisher, tokoh yang mengemukakan teori desain eksperimen dan analisis varians atau ANOVA. Fisher dikenal sebagai pelopor eksperimen ilmiah yang rapi dan terukur. Ia menekankan pentingnya objektivitas, yaitu menilai berdasarkan data, bukan hanya pendapat pribadi. Metode yang ia kembangkan seperti pengacakan atau randomisasi dan pengulangan eksperimen adalah contoh penerapan langkah-langkah ilmiah yang jelas dan bisa diuji ulang. Yang kedua, ada Carl Pearson, tokoh yang mengemukakan teori korelasi dan regresi linear. Carl Pearson sangat percaya bahwa hubungan antar data bisa dijelaskan dengan cara yang masuk akal dan matematis. Ia mengembangkan konsep korelasi, yaitu cara melihat seberapa kuat hubungan antara dua hal, dan regresi untuk membuat prediksi. Dalam prosesnya, Pearson menerapkan nilai keterbukaan dan ketelitian, yaitu semua perhitungan dilakukan secara jelas dan bisa dicek oleh peneliti lain. Yang terakhir, ada Francis Galton, tokoh yang mengemukakan teori regresi ke rata-rata dan statistik deskriptif awal. Galton memulai teorinya dari rasa ingin tahunya yang besar terhadap manusia dan sifat bawaan. Ia mengumpulkan banyak data dan mencoba melihat pola keteraturan dari data tersebut. Ini adalah contoh nyata penerapan langkah awal metode ilmiah yang terdiri dari mengamati, membuat dugaan atau hipotesis, lalu mengujinya dengan data. Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa statistik sangat penting dalam dunia ilmiah. Ilmuwan menggunakan eksperimen acak dan ANOVA yang dikembangkan oleh Ronald Fisher untuk menguji efektivitas vaksin secara objektif dan menghindari bias. Setelah data dikumpulkan, korelasi Pearson digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel seperti usia atau riwayat penyakit dengan hasil vaksinasi. Saat hasil berbeda antar negara, konsep regresi ke rata-rata dari Galton membantu menjelaskan bahwa hasil eksperimen ekstrim cenderung kembali mendekati rata-rata saat diuji ulang di populasi yang lebih luas. Nah, proses linear tersebut mencerminkan nilai-nilai inti dari filsafat MIPA, seperti rasionalitas, empirisme, keterbukaan terhadap revisi, dan tanggung jawab ilmiah. Ilmuwan tidak hanya bekerja dengan rumus, tetapi juga menjunjung etika, kejujuran, dan berpikir kritis dalam setiap langkahnya. Nah, dari pandemi ini, kita belajar bahwa statistik bukan hanya angka, melainkan alat penting untuk berpikir logis dan mengambil keputusan yang berdampak besar di kehidupan nyata. Kita bisa menyimpulkan bahwa statistik bukanlah sekedar alat hitung, melainkan bagian dari cara berpikir ilmiah yang berakar kuat pada filsafat MIPA. Melalui tokoh-tokoh seperti Ronald Fisher, Carl Pearson, dan Francis Galton, kita belajar bahwa angka-angka dalam statistik lahir dinilai kejujuran,
objektivitas, dan tanggung jawab ilmiah. Statistik membantu manusia memahami dunia secara rasional dan sistematis, namun tetap menyadari batas-batasnya. Ia menjadi jembatan antara data dan keputusan, antara fakta dan tindakan. Dalam setiap grafik, regresi, atau uji hipotesis, terselip nilai-nilai ilmiah yang menuntun kita untuk bersikap kritis, terbuka, dan bertanggung jawab. Maka, mari kita pahami statistik bukan hanya sebagai pelajaran teknik, tapi sebagai bagian dari perjalanan manusia mencari kebenaran ilmiah yang bermanfaat dan bermoral. Dengan begitu, kita bukan hanya menjadi ahli data, tapi juga ilmuwan yang bijak dalam berpikir dan bertindak.